Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Hayunda Eno. Perkenalkan, nama saya Dewi Rizky Maharani Lubis. Ucapan syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat dan rahmatnya kami dapat membuat dan melaksanakan pameran virtual karya seni rupa dengan tema Teach One Craft Action dengan baik. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Reni selaku guru seni budaya yang telah membimbing dan membantu kami dalam mempersiapkan pameran virtual ini dengan baik, dan kepada siswa-siswi kelas 11 IPA 1 Krebenso yang telah berkontribusi dalam menyerahkan hasil karyanya untuk ditampilkan pada pameran Tasyewan Craft Action ini. Kami senang karena melalui pameran ini kami dapat menunjukkan bahwa setiap orang mempunyai keunikan dan kreativitasnya masing-masing. Dan kami berharap dengan pameran ini kami bisa membangkitkan semangat semua orang untuk terus menciptakan karya-karya seni baru. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada semua orang yang telah memberikan perhatian dan antusiasnya untuk menyaksikan pameran virtual yang telah kami persiapkan sebaik mungkin. Berikut ini adalah sambutan dari Ketua Pelaksana Pameran Virtual dan sambutan dari Ibu Reni selaku Guru Pembimbing Seni Budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan kepada puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dengan rahmat dan hidayahnya kita di sini masih bisa menikmati kenikmatan dunia yang telah Ia berikan kepada kita. Salawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga di hari akhir kelak nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA SPN Tugibo 1 Depok, Bapak Catursas KJ. Yang saya hormati Guru Bidang Studi Seni Budaya kelas 11 Ibu Reni Riliawati SPD. Yang saya hormati guru-guru beserta staf dan karyawan SMA SPN Tugibo 1 Depok serta teman-teman siswa SMA SPN Tugibo 1 Depok. Di sini saya ingin menyampaikan sambutan saya sebagai ketua pelaksana dari acara pameran ini. Acara pameran yang kelas 11 IPA 1 laksanakan mengusung nama Tasyewan Craft Action, di mana arti dari TAS ini berarti tugas, proyek, ataupun pekerjaan yang berasal dari bahasa Prancis. Dan Craft Action sendiri merupakan singkatan dari Krebenso Art Exhibition, di mana Krebenso sendiri ini adalah nama dari kelas 11 IPA 1. Saya sebagai ketua pelaksana di sini berharap dengan terlaksananya acara pameran ini bisa menjadi wadah bagi para siswa untuk menampilkan karya terbaik mereka dan bisa menjadi sarana inspirasi bagi publik untuk berkarya dalam bidang seni. Saya ingin berterima kasih kepada Guru Bidang Studi Seni Budaya kelas 11 Ibu Reni Riliawati karena telah membimbing kita untuk melaksanakan acara pameran ini. Terima kasih sebesar-besarnya juga untuk teman-teman dari kelas 11 IPA 1 yang telah berpartisipasi untuk meriahkan acara pameran ini. Demikian sambutan dari saya. Saya berharap dengan terlaksananya acara pameran ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan acara pameran ini terlaksana lancar ke depannya. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pameran adalah kegiatan mempertunjukkan hasil cipta karya seni ke hadapan khalayak ramai. Tujuan dari pameran adalah mempertemukan antara pencipta seni, yaitu peserta didik, pada para apresiatornya atau penilainya. Para apresiator adalah para pengunjung pameran atau para kritikus seni yang sengaja diundang dalam kegiatan pameran. Tujuan kedua adalah dengan pameran, siswa-siswi akan dilatih untuk berorganisasi, yaitu bekerja secara teamwork untuk mencapai keberhasilan dalam sebuah proyek. Baiklah, marilah bersama-sama kita saksikan pameran dari siswa-siswi SMA Tugu Ibu Depok, Jawa Barat. Selamat menyaksikan.
Craft action, where the shape became an art. Yang pertama ada karya dari Ahmad Hadi Aulia dengan judul karya Nas Trianta Viral. Maksud dari judul tersebut adalah terjemahan dari kata satu mawar dari bahasa Yunani. Selain itu, mawar merupakan bunga yang indah, namun bisa berbahaya bila tidak hati-hati saat memetik atau mengambilnya. Kemudian ada karya dari Azahra Larasati yang berjudul Starbird's Heart. Starbird's Heart adalah desain grafis berbentuk hati yang memancar dari objek pusat atau sumber cahaya. Desain ini seperti terdiri dari berbagai bentuk namun tetap berpusat pada satu titik. Kelebihan dari karya ini adalah pada pewarnaannya. Warna dari karya ini tidak monokrom. Warnanya terdiri dari 4 warna, yaitu merah, oranye, hijau, dan krem. Selanjutnya ada karya dari Bagas Sutanto dengan judul karya Jakarta View. Gambar ini memiliki tema garis dan titik dan merupakan gambar geometri 3 dimensi yang seolah-olah seperti timbul. Dinamakan Jakarta View karena gambar ini menggambarkan keadaan kota Jakarta yang dipenuhi oleh gedung-gedung tinggi jika dilihat dari atas. Lalu ada karya dari Cahyo Tirto Swargo dengan judul karya Future. Kata future dari bahasa Inggris yang artinya adalah masa depan, memiliki makna tentang peradaban manusia yang sudah maju, seperti bangun-bangunan pencakar langit yang sudah menjulang tinggi. Di kota-kota besar sudah banyak gedung bertingkat tinggi. Dari malam akan terlihat bayangan hitam bertumpuk yang indah, apalagi ditambah terangnya lampu malam kota tersebut. Selanjutnya ada karya dari Bosco Ravelio yang berjudul Stash of Rings. Karya yang dibuat oleh Bosco Ravelio ini digunakan untuk menyimpan alat serbaguna di tempat yang dekat dengan jangkauan. Sebagai hiasan, Bosco menggambar 2 karakter dari serial Sonic the Hedgehog dengan judul yang bermaksud tempat untuk barang-barang berharga. Karya David Muda yang berjudul Lamativo de Cari. Karya ini mewujudkan setiap unsur yang berada di dalam diri seorang Stephen Curry. Lamativo dalam bahasa Spanyol berarti mencolok, sangatlah mewakili karir Stephen Curry di dalam dunia olahraga basket di Liga Dunia. Tabrakan antara banyak warna dan ditimpa dengan sang juara sebagai highlight lukisan mewujudkan perpusatan perhatian sangat segaris dengan kemunculan emosi yang ditimbulkan dalam kenikmatan dari seni-seni. Kemudian ada karya Deswinta Molly Maharani yang berjudul Geometry Cat. Lukisan ini menggambarkan seekor hewan yaitu kucing. Lukisan ini dibuat dengan menggunakan cat air yang digoreskan dengan perpaduan warna di atas buku gambar. Selain itu, keseimbangan pada lukisan tersebut juga dipadukan dengan unsur bidang-bidang dan garis tegas. Lukisan ini mengungkapkan seekor kucing dalam bentuk yang mengesankan kesederhanaan, karakter yang lembut, dan juga kasih sayang. Di sini, Diandra menggambarkan seorang pemuda dengan senyum yang palsu, dan di sebelah kirinya, Diandra memberi warna terang yang berarti dia ceria. Diandra pun menambahkan lukisan abstrak di bawah yang berarti kreatif. Diandra memberi banyak jenis bidang yang berarti di keramaian. Jadi, jika digabungkan, berarti dia di depan orang banyak bahagia, ceria, kreatif, pintar, memberikan aura positif, jadi banyak yang menyukainya. Karya Dianita Puspa Riyadi yang berjudul Riparo. Karya ini merupakan karya figuratif
yang merupakan gabungan antara unsur-unsur seni rupa. Karya ini menggambarkan latar abstrak yang pecah belah. Prinsip keseimbangan dalam lukisan ini pada warna yang memiliki komposisi seimbang. Selain itu, ditambahkan unsur garis tegas dengan tujuan menambang keseimbangan agar lebih terlihat jelas. Selanjutnya ada karya dari Dimas Aryasena dengan judul karya Lika-Liku Kehidupan. Menggambarkan tentang susah mudahnya menjalani hidup. Terkadang kita di bawah dan terkadang juga kita di atas. Namun itulah yang membuat hidup menjadi terlihat berwarna. Jadi, perjuangkan hidup kita dan lukislah hidup seindah mungkin. Selanjutnya ada karya dari Fairuz Kamilah Ihsan yang berjudul We Bear Bears, menggambarkan tentang kisah 3 beruang bersaudara, grizzly, panda, dan ice bear. Walaupun mereka semua beda jenis dan sifat, mereka berusaha menyesuaikan diri dari lingkungan manusia dan sifat mereka yang berbeda-beda. Dapat diartikan, walaupun kita berbeda-beda suku, ras, agama, kita tetap harus menyesuaikan diri dengan lingkungan, selalu damai dan tidak ada pertengkaran. Dengan begitu, kita bisa bersatu. Selanjutnya ada karya 3 dimensi dan 2 dimensi dari Farisa Sabrina. Sang pengrajin sangat menyukai hal-hal yang bertema arsitektur. Itulah sebabnya mengapa ia memutuskan untuk membuat miniatur bangunan berupa saung kecil. Untuk karya 2 dimensi, Farisa memberi judul karyanya El Columpio y el Sol. Judul dari lukisan yang dilukis oleh pelukis ini adalah sang pelukis memberi sebutan lukisan ini dengan nama tersebut karena suasana hati sang pelukis saat melukis lukisan tersebut sedang ceria dan bersemangat. Lukisan ini bertema manusia dengan alam sekitar. Lukisan itu berlatar suasana fajar. Terlihat matahari mulai terbit dari arah timur. Setelah sekian lama, akhirnya sang pelukis berhasil menyelesaikan lukisannya dalam waktu kurang lebih 6 jam. Selanjutnya ada karya dari Febrio Darmawijaya dengan judul karya Keindahan Pemandangan Pantai di Sore Hari. Lukisan ini memiliki makna seseorang yang sedang bersantai di pantai sambil memandangi matahari terbenam sebelum keesokan harinya harus kembali ke aktivitasnya sehari-hari. Selanjutnya ada karya dari Fausta Vika yang berjudul Avirimini. Dalam karya ini mengedepankan bidang dan garis dalam perpaduan warna yang cukup gelap namun diimbangi dengan warna yang cerah namun terlihat sederhana. Karya Friza Alivia Haris dengan judul Triangle Harmonics. Lukisan ini merupakan karya 2 dimensi yang mengangkat unsur garis, bidang, dan warna dengan teknik melukis di atas kertas berukuran A3 dan menggunakan media cat akrilik. Lukisan ini berjudul Triangle Harmonics yang memiliki arti segitiga yang harmonis. Karya ini mengangkat unsur segitiga dari berbagai jenis yang saling melengkapi atau harmonis. Karya ini juga menggunakan warna pastel atau warna muda yang menunjukkan kelembutan pada setiap bagian bidangnya. Selanjutnya ada karya dari Friza Amar Zahran yang berjudul Nirmala Kalajuna. Berasal dari bahasa Sanskerta yaitu kala yang artinya hitam dan juna yang artinya putih. Gambar ini menggambarkan diri manusia sendiri.
Selanjutnya karya Hyundai Eno yang berjudul Colorful Nature. Lukisan ini merupakan lukisan yang bertema garis dan bidang dengan teknik melukis menggunakan cat akrilik di atas buku gambar berukuran A3. Lukisan ini berjudul Colorful Nature yang menggambarkan keindahan pemandangan alam yang mencakup gunungan lengkap dengan bulan di atasnya. Warna kuning pada bulan menandakan bulan menyinari gunung sehingga terlihat indah dan damai. Warna hijau pada gunung menandakan pegunungan yang asri dan di bawahnya juga terdapat lautan. Lalu, ada karya dari Intan Dwi Cahya dengan judul karya Geometri Abstrak. Abstrak geometri adalah suatu bentuk seni abstrak yang didasarkan pada penggunaan bentuk-bentuk geometris. Dalam pembuatannya, abstrak geometri memerlukan komposisi warna antara gelap terang. Selanjutnya ada karya Irfan Lukman Hakim yang berjudul Shape of Life. Makna dari lukisan ini adalah bangun datar mempunyai beragam bentuk dan karakteristik. Ada yang memiliki sudut 4 dan ada yang mempunyai sudut 6. Dan juga semua bentuk itu tetap saling melengkapi. Sama seperti kehidupan ini, banyak sekali macam orang dengan karakteristik yang khas dan kelebihan masing-masing. Dan juga dari semua macam orang bisa melengkapi satu sama lain. Selanjutnya ada karya 3 dimensi dari James Putra Joko dengan judul karya Roket dari Kardus Bekas. Alasan James membuat roket dari kardus bekas ini adalah karena memang cuma ada kardus bekas di rumahnya. Di luar dari itu, James pribadi tertarik sama roket sejak dari kecil karena menurut James unik dan keren. Selanjutnya ada karya dari Camelia Zahra yang berjudul Rubik's. Karya ini terinspirasi dari mainan Rubik's Cube. Rubik's Cube adalah mainan teka-teki. Setiap sisi dari Rubik's memiliki 9 permukaan yang terdiri dari 6 warna yang berbeda. Ketika permainan selesai, setiap sisi dari Rubik's ini memiliki satu warna dan warna yang berbeda dengan sisi lainnya. Saya melukis hal ini dikarenakan bentuknya yang unik dan warnanya yang mencolok. Selanjutnya ada karya dari Leandro Prehadi dengan judul karya Symbols of Friendship. Karya ini dibuat karena Leandro teringat teman-temannya. Lalu Leandro menggambarkan apa yang mereka suka, lalu jadilah karya ini. Karya ini diberi nama Token of Friendship karena ini menyimbolkan kedekatan Leandro dengan teman-temannya. Karya Muhammad Rafi Firmansyah dengan judul Nirmana. Pengorganisasian atau penyusun elemen-elemen visual seperti titik, garis, warna, ruang, dan tekstur menjadi satu kesatuan yang harmonis. Nirmana dapat juga diartikan sebagai hasil angan-angan dalam bentuk dwimatra, trimatra yang harus mempunyai nilai keindahan. Selanjutnya ada karya dari Naufal Rizky dengan judul karya Angkasa di Padang Pasir. Naufal memilih lukisan ini karena lukisan ini memiliki penampakan yang indah karena menampilkan keindahan angkasa di tengah luasnya padang pasir. Selanjutnya ada karya dari Dewi Rizky Maharani Lubis dengan judul karya Seorang Pemimpi.
Di dalam gambar ini terdapat orang di bawah dan tangga hingga ke puncak, memaknai bahwa perjuangan akan dimulai dari bawah lalu naik hingga ke puncak. Di sela-sela perjalanan juga terdapat banyak ruang atau jalan menuju apa yang diinginkan. Kelebihan dari karya ini yaitu banyaknya warna jadi tidak bersifat monoton. Karya Nurzaman Hoiruman dengan judul Lukisan. Kali ini, Nurzaman menentukan memilih karya yang berbentuk lukisan di buku gambar A3. Kelebihan dari lukisan Nurzaman ini, menurutnya terlihat bagus dan rapi. Jadi, ia memilih lukisan ini untuk karya yang dipamerkan di pameran ini. Lalu ada karya dari Olivia Gracia dengan judul karya Kubisme Bunga. Banyak bentuk dan gambar yang dapat dituangkan dalam lukisan kubisme. Salah satunya yaitu lukisan bunga. Bentuk geometris yang ditampilkan dalam lukisan kubisme tidak akan menghilangkan keindahan lukisan tersebut. Lukisannya begitu indah dengan kombinasi bentuk dan warna yang sangat cocok sehingga lukisan sangat nyaman dipandang oleh mata. Lalu, ada karya dari Rahmi Indah Mulya dengan judul karya Scaraboci Astrati. Karya yang dituangkan di dalam lukisan ini adalah campuran beberapa garis dan titik yang diubah menjadi bidang-bidang datar yang abstrak, yang disatukan dengan perpaduan warna yang nyaman untuk dipandang. Tidak ada hal yang spesial di dalam lukisan ini, hanya sebuah coretan abstrak yang dicurahkan ke dalam sebuah kertas kosong yang kemudian diwarnai. Selanjutnya ada karya Retsi Andari Rusli yang berjudul Sang Angsa Perak. Angsa merupakan burung air bertumbuh besar dari keluarga Anatidae. Angsa ini masih satu keluarga dengan bebek atau titik. Bukan rahasia lagi jika angsa terkenal dengan kecantikannya. Bulu putih yang halus, leher yang jenjang, kaki-kaki yang panjang membuat angsa sejak lama dijadikan sebagai simbol kecantikan. Selanjutnya ada karya dari Rina Octaviana dengan judul karya Lonely Night. Gambar yang bertema komposisi garis dan bidang ini memiliki beberapa warna yang berbeda di setiap bidangnya. Warna yang berbeda tersebut memiliki arti bahwa setiap perbedaan bisa saling melengkapi satu sama lain. Untuk judul, karena di gambar tersebut tidak ada aktivitas yang dilakukan karena sudah malam. Gambarnya berlatar di pesisir pantai. Selanjutnya ada karya dari Raffi Fraka Rizkullah yang berjudul Kaktus Gelap. Karya ini dibuat oleh Raffi menggunakan base papan dengan kertas bahan yang sudah ditempel. Lalu, kertas dipotong membentuk sesuatu sesuai keinginan. Kata gelap dalam kaktus gelap berasal dari warna dasar hitam. Raffi memilih kaktus karena kaktus memiliki karakter yang kuat dengan duri-duri yang mengelilinginya. Raffi melambangkan duri kaktus sebagai pelindung diri. Karya Salwa Yasmin yang berjudul Siti. Latar belakang yang dibuat oleh Salwa adalah karena beberapa bulan di Indonesia dihadapkan dengan adanya COVID-19 yang mengharuskan kita untuk tetap tinggal di rumah atau kita harus mengurangi untuk keluar rumah. Maka dari itu, ia melukis kota yang ditinggali dengan gambaran beberapa gedung. Selanjutnya, ada karya dari Septian Jody dengan judul karya Azurland.
Maksud dari judul tersebut adalah pengambilan nama dari permainan yang dia mainkan. Selain itu, judul yang digunakan nama permainan karena karakter yang diambil dari permainan tersebut. あとはシャワー浴びてさっぱりそのままばったりベッドでたっぷり睡眠起きたらもううっかり寝過ごし昼過ぎあーがっかりチケットの予約日だったのすっかりしまった忘れてたこれ Berikutnya ada karya Siti Jaya Art City dengan judul Querencia. Querencia berarti suatu tempat di mana seseorang merasa nyaman dan aman. Lukisan ini dilatar belakangi oleh panorama aurora nan indah, ditemani pohon cemara yang dilukis dengan warna putih yang memiliki makna ketenangan jiwa. プレッシャーかけとかないと出会わないと立派な人にはなれませんとそういうこということは僕には無理だということか時代のメインの蚊帳の外か望むところだよなんとかどうか巻き込まないでくれよ Selanjutnya ada karya dari Syifa Ayu Fajriani dengan judul karya Unity, Shape, and Color. Pada lukisan ini, Syifa menggunakan cat air sebagai media catnya. Makna lukisan tersebut bagi Syifa adalah warna-warna yang melambangkan persatuan berbagai macam kriteria dan sifat insan yang tersatu padu walaupun banyak perbedaan yang menghasilkan warna yang indah. とかなんとか言ってたぶらかすマラカス食ってた枕かすおいでおいでしているのはパラダイス誘って Yang terakhir adalah karya dari Yulianda Aureli dengan judul Iridescent. Iridescent berasal dari bahasa Inggris yang artinya warna-warni. Sesuai namanya, di dalam lukisan ini terdapat beragam warna yang agak mencolok dengan kesan yang kuat, serta tekstur dari lukisan ini sedikit kasar, tebal, juga sedikit mengilap. Pada lukisan ini diambil tema lukisan abstrak modern. Lukisan ini memiliki komposisi asimetris dengan format landscape. クラブのトイレはどこも最低最悪はくだわ Demikianlah Bapak Ibu dan teman-teman semua, acara yang kita selenggarakan kali ini telah berakhir. Terima kasih kami sampaikan atas informasi dan ilmu yang diberikan kepada kita semua. Semoga selalu bermanfaat untuk kedepannya. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman dan para penonton, serta pihak yang telah bersedia membantu pelaksanaan kegiatan ini sehingga berlangsung dengan lancar. Saya selaku pembawa acara ingin meminta maaf jika ada kekurangan dan kesalahan yang dilakukan selama pelaksanaan kegiatan acara ini. Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi kita semua dan semoga kita bisa cepat bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.